pagi. Sehat semua ya? Puasa kan? Puasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah hadir narasumber penceramah yang akan memberikan materi pertama secara klasikal ini Pak, karena beberapa minggu yang lalu masih dalam kegiatan belajar ini. Jadi ini secara klasikal langsung dengan teman-teman dari kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator. Perlu kami laporkan juga Bapak narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini ada 40 orang untuk peserta pelatihan administrator dari pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kemudian pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kirong, Provinsi Papua, dan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi ada 40 peserta yang hadir. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi ceramah pada kesempatan pertama ini, alangkah baiknya mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan beliau, gitu ya, tulisan-tulisan beliau bagi teman-teman yang dari Jogja yang sering muncul di KR. Kalau zaman saya mahasiswa dulu di pojok KR itu, pojok terang KR ada pasti ada tulisan beliau. Saya mengenalnya dari situ. Nah, sekarang bisa bertatap muka langsung. Jadi kebahagiaan bagi kita semua bisa menimba ilmu, bisa sharing ilmu dari mata airnya langsung, gitu ya. Nah, untuk kenalkan bagi Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah nama beliau Bapak Dr. Ana Agung Gede Ngurah Hari Dwi Payana, SIPMSI, tempat tanggal lahir Ubud Gianyar Bali, 24 Februari 1972, agama Hindu, status menikah, alamat rumah dinas di Seknek Blok C2, Jalan Kemanggisan Ilir Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, dan yang di Jogja di kampus di Kavlin di Sipol UGM. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama, terima kasih Pak Kapus diundang lagi ke tempat yang bersejarah ini. Karena waktu saya kuliah, saya beberapa kali mengunjungi balai ini. Kita sebut Diklatwil Baciro. Karena saya harus menemui dosen saya yang berdiam di sekitar atau di kawasan Diklat ini, namanya yang sangat terkenal Pak Yosep Riwokahu. Ini kalau teman-teman yang kuliah di Visipol UGM atau jurusan pemerintahan pasti sudah tidak asing lagi. Jadi beliau adalah dosen panutan kami semua. Beliau adalah salah satu pendiri dari jurusan ilmu pemerintahan yang sekarang disebut jurusan politik dan pemerintahan UGM bersama Pak Mariun, dan beliau adalah pembela dari jurusan ini sehingga jurusan ini tetap eksis. Dan beliau punya
kekasan di dalam kuliah-kuliahnya. Jadi kalau kuliah itu mulai jam 7 pagi, dan kalau kita lebih saja 1 menit saja dari jam 7 itu pintu udah terkunci, ya, kita nggak boleh masuk. Jadi disiplin yang diwarisi oleh Pak Yosef itu luar biasa. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang memulai ujian lisan. Jadi kalau kita ujian gitu tidak lagi dengan model, sehingga ini bukan semata-mata tempat diklat menurut saya, tapi ini tempat yang bersejarah, dan kita tidak hanya mewarisi abunya tetapi mewarisi apinya. Dan spirit itu luar biasa ada di gedung-gedung ini. Spirit itu tidak hanya jiwa semangat, tetapi mungkin saja jejak-jejak jiwa beliau masih tertinggal di sini, sehingga teman-teman yang mau uji nyali bolehlah. Ya, kalau malam-malam mau masuk di dunia lain ya nginep sekali di Wisma Palapa gitu ya. Ya nanti kita bikin CCTV gitu kan, kayak tayangan dunia lain. Nanti Anda akan ketemu siapa? Nanti ketemu Sultan Syahrir di situ. Atau ke Wisma tadi satu lagi, Wisma Reformasi, itu juga ke satu yang bersejarah gedungnya, tetapi juga Anda perlu tes juga uji nyali di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saya juga sangat senang bertemu dengan Anda semua. Ini kesempatan saya exit sedikit dari rutinitas yang ada di istana. Biasanya saya juga ngajar di UGM, tetapi juga sekarang modelnya sudah banyak online, jadi ngajarnya bisa online. Tapi sekarang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam forum yang luar biasa ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa banyak belajar dari para widyaswara dan juga dari Pak Kapus nanti, karena birokrasi di berbagai negara sekarang ini mengalami transformasi yang luar biasa. Karena satu sisi ada ekspektasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap birokrasi, dan dalam ekspektasi itu ada pembandingnya gitu. Karena kalau dulu birokrasi itu hanya sebagai ya dalam memberikan pelayanan kan tunggal gitu. Jadi ibaratnya kalau services itu yang melakukan itu adalah birokrasi. Zaman kolonial, post kolonial juga di zaman kemerdekaan, semua menunjukkan bahwa semua dilakukan oleh birokrasi, dan sehingga birokrasi menjadi entiti yang ya tidak bisa terkoreksi, karena waktu itu birokrasi menjadi satu kekuatan tunggal secara politik. Baik buruknya itu tidak menjadi ukuran dalam services, tapi karena itu satu-satunya yang memberikan itu. Tapi sekarang kita hidup dalam dunia yang berubah, mengalami transformasi. Services itu diberikan oleh siapa saja dan ada pembandingnya. Pembandingnya itu bisa saja services itu diberikan oleh organisasi-organisasi atau institusi di luar birokrasi. Dan itu artinya birokrasi mempunyai tantangan yang baru, karena unit untuk melakukan services ada di dunia yang berbeda. Ini selalu diceritakan oleh Presiden Jokowi ketika misalnya dulu Pertamina atau BUMN itu hanya satu, perbankan itu hanya satu, perbankan nasional, dan juga BUMN itu BUMN yang monopoli satu-satunya, tidak ada kompetitornya. Misalnya BRI dulu satu-satunya bank yang ada sampai ke desa, Pertamina dulu satu-satunya yang memiliki pompa bensin gitu. Tentu ketika dia menjadi satu-satunya organisasi yang memberikan services, dia bisa
mengalami problem yang sangat serius ketika dia tidak ada pembandingnya gitu. Jadi ketika ada pembandingnya, bank-bank lain sudah mulai muncul, kemudian juga muncul lagi satu entitas yang memberikan services yang sama, maka dia mengalami kesulitan karena perkembangan kemajuan yang dimiliki oleh entitas yang dulunya monopoli itu tertatih-tatih mengikuti perubahan. Karena biasanya satu hukum yang terjadi adalah institusi yang baru itu jauh lebih agresif dan juga punya kemampuan untuk meremajakan dirinya. Melakukan perubahan itu lebih mudah kalau dia lebih baru. Tetapi institusi yang tua itu mengalami kesulitan untuk melakukan peremajaan diri. Itu seperti hukum alamnya gitu. Coba Anda lihat institusi yang umurnya sudah sangat panjang, mengapa birokrasi hari ini itu mempunyai tantangan yang lebih besar. Makanya muncul banyak studi, banyak tulisan, banyak buku yang berupaya untuk membuat birokrasi itu mengalami transformasi di era-era baru ini gitu. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian itu berada di era itu. Dan ada kesulitan tersendiri bagi kita yang umur kita termasuk konteksnya adalah generasi, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian ini generasinya generasi seumur saya ya. Itu orang sebut sebagai digital migran. Karena kita hidup di era ketika di proses kita tumbuh, digitalisasi mulai muncul gitu. Tetapi tidak hidup di dalam awal, tapi kita di akhir kita, terus setengah umur kita baru ada proses digitalisasi yang kuat. Ini berbeda dengan generasi millennials dan generasi Gen Z yang hidup ketika digitalisasi itu tumbuh. Sehingga mereka dikenal sebagai digital native karena mereka berada di dalam era itu. Nah, ini yang membuat kita agak tertatih-tatih juga mengikuti proses ini. Nah, itulah sebabnya mengapa saya ingin Bapak Ibu sekalian memperhatikan beberapa hal menjadi isu-isu, karena saya diminta untuk bicara isu strategis, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran saya yang nanti saya sampaikan kepada Anda. Mohon maaf saya tidak pakai PowerPoint, sudah ada powernya tapi tidak ada poinnya gitu ya. Jadi kebiasaan ini kalau saya sudah di Jakarta itu lupa bikin. Kalau dulu sangat rajin bikin PowerPoint waktu saya kuliah atau ngajar di UGM, PowerPoint saja. Tapi sekarang lebih banyak powernya dibandingkan poinnya. Nah, yang saya pikirkan begini Bapak Ibu sekalian, birokrasi hari ini harus bisa melihat situasi yang terjadi di sekitarnya, terutama perubahan-perubahan struktur demografi dari masyarakat kita. Ini satu hal yang saya nggak tahu waktu saya kuliah demografi itu tidak ada lagi. Tapi mungkin di angkatan senior-senior saya masih ada kuliah politik demografi. Bahkan di UGM itu secara khusus ada pusat studi kependudukan. Itu menyiratkan mengapa demografi itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sering orang mengabaikan ini, demografi ini, karena dianggap sebagai angka-angka saja, yang sesuatu yang tidak bermakna gitu. Kalau sekarang orang lihat statistik, apalagi angka-angka. Dulu saya ingat waktu saya SMA atau SMP itu ada lomba desa, yang salah satu pekerjaan untuk menang di lomba desa itu adalah membuat papan-papan yang isinya statistik gitu. Angka-angka. Kalau semakin lengkap angka-angkanya, semakin berarti birokrasi itu sudah bekerja dan artinya lengkap administrasinya. Tapi pertanyaannya,
apa yang ada di balik angka-angka itu. Itu yang penting sebenarnya harus kita sadari. Oleh karena itu, kependudukan dan demografi itu sesuatu yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, bukan hanya pada administrator atau level dalam pelaksana, tetapi juga pengambil keputusan. Dia harus sensitif betul terhadap apa yang terjadi dalam struktur demografi kita. Bila perlu kita harus belajar lagi mengenai apa yang kita harus baca dalam perkembangan demografi masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, persoalan demografi di negara kita ini tidak mudah karena dia menggambarkan sesuatu keadaan besar yang kita miliki. Satu sisi orang selalu mengatakan dia pada titik nominal jumlah penduduk kita. Kita dari angka statistik adalah negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk salah satu terbesar di dunia. Kalau angka statistik terakhir tahun 2024 itu kira-kira 281 juta jiwa. Dan bahkan perkembangan demografi di berbagai negara itu sangat dinamis. India misalnya itu sudah mulai sangat cepat perkembangan demografinya. Dan China mungkin agak menurun karena mereka punya policy untuk membatasi jumlah kelahiran penduduknya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat penting karena demografi ini seringkali dianggap sebelah mata. Padahal ini sebagai sesuatu yang fondasi dasar kita untuk merancang masa depan kita. Demografi itu adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Itu yang menjadi satu titik penting dalam ketika Anda menjadi pengambil keputusan, Anda pelajari demografi di tempat Anda seperti apa. Tidak hanya jumlah penduduknya, tetapi juga struktur demografinya. Berapa sih usia atau kecenderungan usia dari penduduk yang ada di wilayah Anda itu? Apakah sudah menunjukkan fenomena yang kita sebut saat ini sebagai bonus demografi? Bonus demografi di mana usia produktif, penduduk usia produktif itu lebih besar dibandingkan usia non produktif. Ini harus dipelajari yang pertama. Apakah dari usia produktif itu strukturnya seperti apa? Apakah gen Z-nya lebih besar, gen X-nya lebih besar, atau generasi millennials-nya yang besar? Seperti apa? Petanya. Dan ini biasanya orang mengetahui atau merasa penting untuk mengetahui ini ketika ada momen tertentu. Biasanya pemilu. Kenapa? Masing-masing dari kontestan itu ingin mengetahui mereka itu target pasar politiknya yang mana. Apalagi pemilu 2024 ini. Gen Z-nya luar biasa besarnya gitu. Makanya joget-joget aja itu. Karena mereka tahu bahwa generasi yang Gen Z ini yang jadi dominan sebagai pemilih. Sehingga pendekatannya juga akan berbeda. Jadi kita nggak bisa melihat ini sebagai entitas yang homogen begitu ya. Jadi tolong perhatikan dulu ini struktur demografi di masyarakat Anda seperti apa. Sehingga kita mengetahui karakteristiknya dari masyarakat itu seperti apa. Karena masing-masing generasi itu memiliki kekhasan, ciri khas tersendiri. Dan itu bisa dipelajari ilmunya dalam sisi sosiologis maupun psikologis. Gen Z itu pasti digital native, kecenderungannya mereka itu adalah otonom, tetapi di sisi lain kena mental health, kesehatan mental cepat gitu. Ketika broken
putus cinta, kena marah gitu, cepat sekali mereka itu putus asa, dan istilah sekarang ya mereka perlu healing gitu. Healing itu ya mereka menyembuhkan diri. Itu generasi itu mempunyai karakter sendiri-sendiri dan kita bisa pahami. Cara kita berkomunikasi dengan generasi-generasi itu juga berbeda. Bagaimana generasi baby boomers dan lain-lain juga mengkomunikasikan dengan cara berbeda. Terutama dalam mengkomunikasikan kebijakan. Itu tidak akan bisa masuk ke level mereka kalau kita tidak menyesuaikan dengan karakter dari generasinya. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Kapus usul aja nanti kalau bisa di dalam diskusi-diskusi salah satu yang dipelajari adalah politik demografi ini. Karena itu menurut saya sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika kita mengetahui bahwa kita nanti tahun 2020 sampai 2030 kita mengalami bonus demografi, usia produktif lebih besar daripada usia non produktif, maka kita harus menyiapkan sesuatu untuk menghadapi situasi itu. Bahkan post 2030, pasca 2030, ketika usia non produktif itu semakin besar, maka kita akan menemukan bahwa pelayanan birokrasi nantinya akan masuk ke orang-orang yang semakin lama semakin tua. Ini dialami Eropa, ini dialami oleh Jepang. Karena apa? Struktur penduduknya semakin lama menua. Karena non produktifnya semakin banyak. Maka apa yang dilakukan? Services harus lebih berorientasi pada orang-orang tua ini, melayani mereka. Kebijakan juga begitu. Karena orang tuanya lebih banyak, non produktifnya lebih banyak, mereka harus membuka lapangan kerja atau sektor produktif itu dari orang luar, mendatangkan migran dari berbagai negara untuk mengisi sektor-sektor produktif. Itu bisa terjadi kalau kita belajar perkembangan struktur demografi itu. Oh, nanti di wilayah saya, di kabupaten saya, di tahun 2030 jumlah orang-orang tua, orang-orang jompo itu akan makin banyak. Apa yang akan terjadi? Kekurangan tenaga kerja. Dari mana tenaga kerja itu akan muncul? Saya harus menyiapkan itu. Jadi forecast terhadap apa yang terjadi itu juga bisa kita dapatkan dari upaya kita mempelajari struktur demografi. Nah, itu kalau menua. Tapi kalau kita sekarang ini berhadapan dengan bonus demografi, itu artinya kita harus menyiapkan hal-hal yang sangat penting untuk adanya orang-orang di usia produktif ini bisa menghasilkan nilai tambah yang besar bagi negara kita. Karena apa? Bonus demografi itu bisa dua dampaknya. Menjadi berkah demografi, menjadi bencana demografi. Negara-negara yang tidak bisa menyiapkan usia produktif itu secara baik sumber daya manusianya, maka bisa jadi bencana demografi. Karena apa? Orang-orang ini tidak disiapkan menjadi orang-orang yang bisa menghadapi situasi-situasi perkembangan perubahan yang terjadi. Akhirnya apa? Pengangguran terjadi. Kemudian akhirnya banyak dari luar yang datang ke negara itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan. Dan mereka banyak di blue colors, tidak di white colors. Karena semua dikuasai oleh orang-orang yang terdidik yang didatangkan dari luar. Itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden Jokowi menekankan mengenai bonus demografi ini sebagai sesuatu yang penting untuk kita siapkan. Dan itu tidak bisa disiapkan dalam 5 tahun sekali gitu ya. Tapi harus jangka panjang. Dan itu juga menjadi pemikiran dari daerah, terutama bupati, wali kota, dan gubernur.
Kalau kita tidak siapkan dari awal sumber daya manusianya, maka ini akan menjadi bencana demografi. Itulah sebabnya mengapa penekanan terhadap pembangunan sumber daya manusia itu harus jadi prioritas. Karena kalau tidak, ini jadi masalah serius di tengah ledakan demografi kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya menyiapkan itu melalui orang yang lebih sehat. Makanya kita bicara sekarang ini pembangunan manusia itu secara holistik. Dulu zaman Orde Baru kita sebut sebagai pembangunan manusia seutuhnya. Masih ingat kan? Pak Kapus mungkin belum dapat P4 gak waktu itu Pak? Dapat. Itu kita kenal sebagai pembangunan manusia seutuhnya. Karena kita membangun manusia itu tidak sekedar hanya pendidikan dalam pengertian sekolah, tetapi juga manusia dalam kerangka yang lebih utuh, kesehatan jasmani dan rohaninya. Sehingga pelayanan yang disiapkan untuk itu adalah pertama ya mulai dari ketika daur siklus kehidupan manusia itu, mulai dia dikandung gitu. Makanya sekarang ini Presiden concern sekali dengan stunting. Kenapa? Karena mulainya dari proses ibu hamil. Dan itu kalau dilihat lagi lebih awal, ya mulai dari pendidikan pranikah. Jadi pendidikan pranikah itu harusnya BKKBN dan juga KUA itu menyiapkan pasangan-pasangan baru yang akan menikah, tidak hanya dari sisi pendidikan yang sekarang ini administrasi catatan sipil, tetapi menyiapkan dia secara psikologis, menyiapkan secara konsep ekonomi. Sehingga ketika dia menikah dan kemudian mempunyai anak, dia punya pengetahuan yang cukup untuk melahirkan generasi yang emas yang lebih baik. Karena apa? Proses untuk menjadikan tidak stunting itu bukan pada saat dia sudah lahir, tapi pada saat dia hamil. Sehingga ini penting sekali ibu hamil ini mendapatkan perhatian, sehingga itu dilakukan oleh BKKBN. Apa yang dilakukan oleh BKKBN sekarang ini di bawah pimpinan Pak Asto Wardoyo. Pak Asto kan punya pengalaman sebagai dokter dan juga sebagai bupati, menyiapkan ini lebih baik sehingga ketika keluarganya bagus akan melahirkan generasi yang tidak stunting. Nah, generasi yang stunting ini menjadi masalah karena perkembangan otaknya lambat gitu, dibandingkan yang normal. Yang stunting itu kemampuan dia mengabsorb pengetahuan dan keterampilan itu terbatas. Nah, itulah sebabnya mengapa program pembangunan manusia itu dari siklusnya tidak bisa hanya dilihat sepotong-potong, tapi dari dalam siklus yang terkait dengan siklus kehidupan, mulai dari pranikah, nikah, punya anak, kemudian dia dapat biaya kesehatan, akses kesehatan yang baik, kemudian pendidikan, dan yang paling penting adalah menyiapkan dia untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, semua itu kita bisa pelajari dari demografi, dari kependudukan. Sehingga teman-teman nanti ketika kembali ke tugasnya masing-masing, jangan segan-segan untuk mendapatkan banyak pengetahuan berkaitan kependudukan. Dulu pusat studi kependudukan UGM itu salah satu champion. Ada Pak Masri Singarimbun, Pak Sopyan Effendi pernah di situ. Dan semua menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan, merencanakan sesuatu. Dan itu sangat penting sekali di masa-masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkembangan demografi ini memerlukan investasi. Memang sesuatu itu nggak mungkin kita bisa tangani dengan cara pemadam kebakaran, dengan cara reaktif terhadap perkembangan ini. Kita kan terkaget-kaget. Seringkali, kok begini? Kok begitu? Karena kita nggak pelajari perkembangan demografi itu dengan baik, seharusnya ini kemudian kita bisa gunakan sebagai bekal di dalam melakukan strategi kebijakan. Dan saya menyebutkan kita harus banyak melakukan investasi ke sini.
Seringkali daerah itu melupakan ini sebagai sebuah investasi jangka panjang. Mungkin karena short term, bupati wali kotanya 5 tahunan, mungkin yang nampak saja yang perlu tapi kita perlu memikirkan ini lebih panjang lagi supaya investasi sumber daya manusia yang kita miliki itu betul-betul kita bisa siapkan dengan baik. Nah, lapangan pekerjaan juga hal yang sangat penting saat ini. Kalau Bapak Ibu sekalian menanyakan ini kepada generasi millennials melalui survei, melalui berbagai macam cara, Bapak Ibu sekalian akan menemukan jawaban apa yang mengkhawatirkan bagi generasi muda sekarang ini. Lapangan pekerjaan. Jadi masa depan mereka itu menjadi cerah atau suram tergantung kepada kita merancang lapangan pekerjaan bagi mereka. Apalagi kita berhadapan dengan situasi mismatch antara pendidikan dengan lapangan kerja. Pendidikan maunya kemana, sedangkan kecenderungan pekerjaan yang muncul juga kemana. Ini seringkali tidak nyambung, yang kemudian akhirnya membutuhkan sambungan yang namanya link and match. Nah, jadi menatanya tidak bisa sekedar membuat lapangan kerja saja, tetapi juga menata pendidikan dan menyiapkan pendidikan itu lebih baik. Makanya salah satu yang menjadi pikiran Bapak Presiden adalah ketika daerah ingin mengembangkan investasi, mengembangkan lapangan kerja tertentu berdasarkan potensi yang ada, pertanyaannya dia sudah menyiapkan nggak sumber daya manusia di daerah itu untuk kepentingan itu. Jadi kalau sekarang teman-teman di luar Jawa misalnya banyak di sektor mineral dan batu bara, eksplorasi mengenai nikel dan lain-lain. Tetapi kalau tenaga kerja yang disiapkan tidak ada untuk masuk ke sektor itu, maka tidak aneh kemudian itu diisi oleh tenaga kerja dari luar, dan itu menimbulkan problem sosial. Hal yang sama kalau kita bicara tentang pengembangan pariwisata yang mudah-mudah saja. Kita maunya mengembangkan pariwisata, tetapi sumber daya manusia kita tidak siapkan untuk itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengimpor tenaga kerja dari luar untuk mengisi itu. Itu apa sebabnya? Karena kita tidak memikirkan investasi lapangan pekerjaan itu dengan pendidikan dan penyiapan, apakah itu pendidikan dan pelatihan vokasional yang ada. Mismatch-nya terjadi. Nah, itu tidak bisa kita lanjutkan seperti itu. Kita harus mulai menata kembali hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, antara lapangan pekerjaan dengan pendidikan itu harus nyambung, dan ini bisa kita lakukan. Salah satu yang mungkin perlu dipikirkan dalam isu-isu strategis ini adalah bagaimana juga didorong sektor-sektor yang tumbuh dan juga terkait dengan pelatihan yang diselenggarakan itu kaitannya dengan entrepreneurship, karena yang muncul saat ini kan job hunters, orang yang memburu pekerjaan, bukan job creators. Dan itu entrepreneurship harusnya lebih banyak diciptakan. Dan menciptakan entrepreneur itu tidak harus lewat sekolah. Perbanyak lagi dengan model-model komunitas, pelatihan vokasional, bentuk-bentuk meng-create komunitas belajar horizontal learning dan lain-lain. Inovasi akan muncul sendiri. Nah, jadi pertama itu Bapak Ibu sekalian, struktur demografi dan perubahan itu harus Anda pelajari, dan saya kira ini akan sangat berguna bagi kita mengantisipasi kecenderungan ke depan. Hal yang kedua adalah kita juga harus merespon perkembangan revolusi industri 4.0. Saya kira ini sebuah latah. Semua orang bicara revolusi industri 4.0 karena perkembangannya memang sangat dahsyat. Revolusi industri di dalam sejarah itu tidak ada yang menyamai perkembangan revolusi industri 4.0. Kecepatannya, dampaknya itu luar biasa. Mengapa?
Karena dia bersandar dari perkembangan teknologi yang kita sebut Internet of Things dan Artificial Intelligence. Ini nggak bisa kita kendalikan lagi perkembangannya, apalagi Artificial Intelligence, AI. AI ini luar biasa. Karena apa? Dia bisa mempelajari hal-hal yang ada di dalam manusia dan kemudian dia jadikan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan ini berkembangnya luar biasa. Bahkan di dunia neuroscience itu perkembangan sains yang mempelajari otak, kemampuan otak manusia itu ada keterbatasan dan itu ditutupi oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan itu meluluh lantahkan semua hal-hal yang tidak bisa dipikirkan, yang bisa dilakukan dengan cara manual oleh manusia, dan cara berpikir manusia digantikan oleh AI. Maka sekarang kita kerepotan. Di dunia ini lagi kerepotan untuk mengelola, mengatur artificial intelligence. Caranya apa? Mengaturnya, regulasinya tertatih-tatih. Kedua, dari sisi etiknya. Karena kalau nggak diatur etiknya, dia bisa berubah menjadi alliance intelligence, bukan artificial intelligence, tapi alliance intelligence. Kecerdasan alien yang asing sekali bagi manusia. Semua hal yang dilakukan oleh kita itu bisa diganti oleh mesin dan dengan akurasi yang jauh lebih besar daripada kita lakukan saat ini. Makanya sekarang kita bicara big data, dan birokrasi sekarang ini luar biasa. Kita hadapi tantangan baru yang kita sebut artificial intelligence ini dengan otomatisasi, dan saya kira Pak Kapus titip ini jadi satu mata kuliah yang supaya teman-teman mempelajari juga perkembangan terbaru ini, supaya kita nggak tertatih-tatih melihat perkembangannya big data dan bagaimana big data itu bisa digunakan menjadi algoritma. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh kita dulu. Clipping koran dulu kan, kemudian kita memforecast sesuatu itu dengan cara yang susah sekali. Sekarang dengan artificial intelligence, per detik, per menit itu sudah kita didapat hasilnya, resultnya kita bisa tahu. Clipping koran sekarang nggak perlu, karena dengan artificial intelligence Anda tahu apa yang dibicarakan oleh masyarakat di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Isu apa yang muncul hari ini di Facebook, Instagram tentang wilayah Anda. Karena sekarang orang kan bicara citizen journalism kan? Lihat orang tabrakan direkam dulu dari video kan, diunggah dulu di TikTok. Dia nggak nolongin orangnya dulu, tapi diunggah dulu. Dan itu terjadi, jalan rusak itu kita tahu lebih dulu daripada di medsos dibandingkan laporan dari camat, dari lurah. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu mendampingi Bapak Presiden waktu itu di Cirebon atau di mana, terjadi tembak-tembakan teroris di Jalan Tamrin depan Sarinah. Kita tahu lebih dulu itu dari mana? Dari medsos. Karena orang di Tamrin itu ngerekam gitu. Polisi tembak-tembakan sama teroris itu direkam oleh masyarakat dan itu diunggah. Kita bisa cepat sekali tahu kejadiannya, oh itu tembak-tembakan. Nah, kalau nunggu laporan intelijen itu bisa jadi besoknya baru kita tahu, karena laporan intelijen kan dari bawah itu, kemudian lapor lagi sampai ke atas baru ada laporan ke presiden. Nah, ini luar biasa perkembangan seperti ini, dan kita birokrasi atau birokrat itu aware terhadap ini. Tapi kita gunakan itu untuk mempermudah pekerjaan atau membuat pekerjaan itu lebih simpel dibandingkan menyulitkan kita. Karena seringkali orang melihat kehadiran
revolusi industri teknologi ini, artificial intelligence ini sebagai sesuatu yang sifatnya instrumentalis gitu, yang nggak hanya mengikuti selera mode saja, bukan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi pekerjaan kita. Nah, algoritma itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dalam mengambil keputusan kita sangat tergantung di kemudian hari oleh algoritma. Saya bayangkan nanti para pengambil keputusan tuh kemana-mana perginya dengan dashboard saja. Karena ahliannya masuk di situ, dia ngambil keputusan cepat melalui algoritma, melalui satu dashboard yang dia miliki. Rapat-rapat jauh lebih efisien, pengambilan keputusan jauh lebih cepat. Kalau itu kita manfaatkan. Tapi kalau tidak, kalau gaptek gitu, ya ini jadi beban saja. Setelah dia masuk di aplikasi, buat lagi manualnya gitu. Nggak akan menjadi perubahan yang kita inginkan. Maka birokrasi berhadapan dengan hal yang kedua ini, revolusi industri 4.0, yang perkembangannya jauh lebih cepat, menghasilkan sesuatu yang menurut saya adalah merubah lanskap politik, sosial, demografi kita. Dan itu kalau kita tidak ikuti, tidak ada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan itu, kita akan menjadi sulit sekali. Kita akan kalah dengan inovator-inovator yang sekarang ini bekerja dengan menggunakan model-model itu, blockchain, dan menggunakan cara-cara. Penyuluh lapangan sekarang banyak sekali menggunakan, justru bersaing dengan Tani Hub misalnya, yang menggunakan instrumen-instrumen teknologi. Berapa luas tanahnya, berapa kebutuhan pupuknya, berapa kebutuhan airnya, sampai kapan forecast dia panen. Semua bisa dikendalikan melalui teknologi. Sedangkan PPL kita itu masih ilmu manual. Dia tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen teknologi. Nah, ini isu strategis kedua yang perlu kita pikirkan ke depan. Bagaimana kita berhadapan dengan konteks revolusi industri. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang lain juga penting menjadi penyakit. Yang ketiga ini adalah penyakit birokrasi yang harus kita mulai pikirkan cara kita menghadapi ini dan keluar dari jebakan-jebakan ini. Salah satu yang dari dulu saya perhatikan, pengalaman saya di pemerintahan sudah 10 tahun mendampingi Pak Presiden Jokowi. Satu penyakit yang belum berubah adalah fragmentasi dan kompartemenisasi. Ego sektoral itu luar biasa. Jadi istilahnya sekarang ini kita sering berhadapan dengan sapu lidi lepas. Di tingkat pusat itu kementerian lembaga, ya kan? Itu lepas-lepas. Di daerah lebih lepas lagi, ada SKPD. Dan ini tidak pernah terintegrasi secara baik. Makanya salah satu agenda yang dilakukan dalam pemerintahan di tahun 2014 dilakukan Pak Jokowi adalah konsolidasi. Bagaimana membuat konsolidasi dari sisi anggaran, dari sisi berbagai hal, supaya apa yang kita sebut sebagai sapu lidi terikat itu terjadi. Dan itu nggak mudah ternyata. 10 tahun di pemerintahan masih kuat ego sektoral. Padahal sudah memulai Pak Jokowi adalah tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Kemudian yang kedua, untuk memperjelas visi misi presiden, Pak Jokowi mengumpulkan seluruh eselon 1 dan 2. Ini nggak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya. Dikumpulkan itu dirjen, dikumpulkan direktur, diberikan satu guideline. Ini loh prioritas dari pemerintahan saat ini. Money Polo Program. Jadi tidak lagi dulu diecer-ecer menurut kementerian lembaga, tapi dikonsolidasi.
prioritas saya infrastruktur. Kementerian PU jadi leadnya dan itu dilakukan. Kenapa? Seorang leader itu berhadapan dengan masa kerja yang pendek 5 tahun. Dia terpilih kembali 10 tahun. Dia belum tentu bisa melakukan konsolidasi yang efektif untuk meluruskan program-programnya. Itu pun pengalaman dari Pak Jokowi itu tidak mudah. Konsolidasi ini harus dilakukan dan saya kira ini pengalamannya tidak hanya pada saat presiden. Pada saat beliau jadi gubernur DKI, menjadi wali kota Solo, beliau berhadapan dengan problem ini. Agenda beliau A, agenda dewan DPRD-nya B, C, D, E, agenda birokrasinya juga berbeda. Sehingga yang dilakukan konsolidasi ini. Nah memang ini butuh konsolidasi politik juga, tidak semudah juga. Apalagi minority presiden waktu itu 2014. Presidennya tidak didukung oleh parlemen yang kuat. Di daerah juga mungkin muncul seperti itu. Bupati atau wali kotanya tidak didukung DPRD yang kuat. Nah konsolidasi politik itu menjadi satu prasyarat penting juga untuk konsolidasi budget. Konsolidasi program, budget itu 3 hal yang penting sekali. Kalau dia tidak mampu mengkonsolidasi program, tidak mengkonsolidasi budget, tidak melakukan konsolidasi politik, energi untuk melakukan transformasi perubahan itu akan susah sekali. Nah ini pengalaman yang saya dapatkan, mudah-mudahan juga Anda bisa sharing juga terhadap persoalan ini. Konsolidasi itu penting. Menyelesaikan persoalan ego sektoral, ego daerah. Di setiap kementerian juga bukan hanya ego sektoral lagi, ego ditjennya ini. Direktorat Jenderal A, Direktorat Jenderal B, Deputi A, Deputi B, ngomongnya beda-beda. Nah ini pertama. Yang kedua, kita juga perlu membangun ekosistem yang lebih baik dalam birokrasi bekerja. Reformasi kita dalam birokrasi itu seringkali tidak diikuti dengan membangun ekosistem yang mendukung reformasi itu. Ekosistem itu bukan pengertiannya sekarang apalagi menyempitkan reformasi birokrasi pada remunerasi, tapi tidak ekosistem kerjanya tidak dibangun dengan baik. Bagaimana birokrasi berhadapan dengan rejim SPJ atau apa namanya, saya nggak ngerti juga namanya, laporan administratif pertanggungjawaban yang sangat nyelimet gitu. Tidak ada ekosistem kerja yang bagus ditunjukkan atas bagaimana beban-beban birokrasi untuk administratif tidak berbasis pada outcome-nya, pada dampak yang diberikan dari pekerjaan yang dilakukan. Ini akhirnya menjadi banyak keserap birokrasi itu pada pekerjaan-pekerjaan administratif. Ini kritik Pak Jokowi di periode pertama. Kok lebih banyak orang yang menjadi tenaga administratif dibandingkan tenaga lapangan di PU, di pertanian. Akhirnya lebih banyak mengerjakan tugas administratif daripada tugas-tugas lapangan. Karena memang ekosistem untuk itu tidak kita bangun. Ini harus ada reform. Berikutnya juga reformasi dalam struktur ruang kerja jelas. Kita disediakan bilik-bilik kerja gitu. Jadi ada sekat-sekat. Kan kalau kita masuk ke kantor birokrasi, ke ruangan birokrasi itu pasti jelas deh sekat-sekatnya. Sekarang kalau Bapak Ibu sekalian melihat ruang-ruang kerja dari korporasi apalagi berbasis IT itu nggak ada sekat. Mereka bikinnya adalah bentuk-bentuk yang lebih bersifat terbuka. Tidak ada bilik-bilik lagi, kompartemen tidak ada. Kalau dia mengerjakan proyek A di sana dengan suasana proyek B dan itu interaksi terjadi. Nah ini tantangan dari birokrasi yang kita terbiasa dengan sekat-sekat itu dilumerkan oleh ruang kerja kita yang lebih bersifat melting gitu, nyampur.
Nah ini menurut saya satu hal yang mulai dari menata ruangan Pak. Co-working space. Kalau kita menata ruangannya masih seperti sekat-sekat, itu akan tidak mudah membangun integrasi dan konsolidasi. Nah saya kira ini bagian dari hal yang lain yang perlu dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Reformasi dari sisi penataan space dan juga prosedur, lebih banyak kita orientasinya harusnya outcome dibandingkan prosedur, dan ini menjadi bagian yang sangat penting kita lakukan. Terakhir, hal yang keempat soal leadership. Bagaimanapun perubahan itu akan memerlukan leadership, kepemimpinan. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, mungkin nanti setelah ini pada eselon tertentu akan naik lagi, mudah-mudahan bisa menduduki top kepemimpinan. Di situ ujian leadership penting sekali. Makanya menurut saya salah satu hal yang menjadi catatan dari semua reformasi yang kita lakukan selama dari tahun 98-99, banyak inovasi berhasil karena leadership, kepemimpinan. Tetapi ketika kepemimpinan itu berakhir juga inovasi itu. Nah ini mengatakan bahwa leadership itu ternyata tergantung pada orang. Padahal leadership yang kita maksudkan adalah bagaimana membangun sebuah kerangka sistem yang berkelanjutan. Siapapun menjadi pemimpin, dia harus punya kriteria dan standar yang kurang lebih sama. Pertama, share vision. Dia punya kemampuan untuk share visinya. Itu seperti apa? Dia harapannya, cita-citanya, mimpinya itu seperti apa? Mungkin berbagai level ya. Tidak harus kita bicara soal bupati, wali kota, elected official, tapi di birokrasi juga kita bicara visi dia tentang birokrasi itu kayak apa. Yang kedua, dia bisa solidarity makers, mengkomunikasikan solidarity maker dan administrator. Dia tidak hanya bicara solidarity makers, tapi juga administrator. Ini ibarat duit tunggal. Dulu Pak Bung Karno itu solidarity makers, Bung Hatta itu administrator. Kita nggak bisa memilih salah satu, kita harus kombinasikan dua-duanya, solidarity makers dan administrator. Kita perlu dua-duanya untuk mengelola ini. Saya belajar dari Pak Jokowi banyak sekali, karena menurut saya beliau tidak hanya berbicara soal solidarity makers. Dia merangkul, mengajak, melibatkan, inklusi. Tapi administrator juga, maka seringkali diejek Pak Jokowi itu kayak manajer lapangan. Presiden kok kayak manajer gitu. Karena dianggap pekerjaan presiden itu hanya strategis, bicara sekarang omon-omon ya. Tidak bicara soal yang besar-besar, tapi menurut saya presiden itu tidak bicara yang besar, tapi menurunkan yang besar menjadi sesuatu yang bisa dijalankan. Dan itu penting, istilah manajemen lapangan. Saya menggunakan istilah Pak Jokowi, manajemen lapangan. Karena pengalaman beliau waktu menjadi wali kota, kemudian menjadi presiden, itu waktunya tidak hanya habis di kantor. Membuat keputusan itu wajib bagi seorang pemimpin. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko harus. Tetapi ketika keputusan dia itu diambil, dia harus memastikan keputusan itu jalan. Seringkali orang menganggap tugas pemimpin berhenti ketika ngambil keputusan. Menurut saya itu keliru. Karena keputusan sudah diambil, tapi dia tidak memastikan keputusan itu delivers. Maka dulu istilah yang digunakan Pak Jokowi tidak sending. Sending itu mengirim, memberikan ini loh keputusan saya, tetapi dia harus memastikan keputusan itu deliver, berjalan. Tidak aneh kemudian presiden di Indonesia pasti punya yang namanya quasi kabinet, quasi organization untuk memastikan keputusan itu jalan.
Pak Harto dulu punya sesdalo bank namanya Binagraha yang dipimpin oleh Solihin GP yang baru meninggal kemarin. Anda tahu Binagraha itu? Binagraha itu tempat Pak Harto bekerja. Dia tidak hanya mengandalkan sekretariat negara, tapi dia memiliki apa yang disebut dengan kitchen cabinet atau yang disebut dengan quasi organization, yang memastikan ketika dia ngambil keputusan di kabinet, keputusan itu jalan sampai ke desa. Itu waktu itu ada Inpres, Bampres dan lain-lain sampai ke desa. Dan dia mendapatkan laporan dari quasi organization. Nah, tidak semua presiden membuat seperti itu. Pak Jokowi dia langsung dia lihat lagi keputusan dia kabinet yang kemudian diikut dengan belusukan. Dia datang langsung lihat, benar nggak itu jalan itu dibangun? Berapa meter jalan itu? Kemarin kan waktu Inpres jalan, pasti Bapak Ibu sekalian lihat foto atau video Pak Jokowi ngukur jalannya kan? Lebar jalannya berapa? Bahannya apa? Ini penting sekali karena jangan-jangan sudah diputuskan dengan anggaran yang besar tapi di bawah tidak bekerja. Sekali Pak Jokowi datang, menterinya harus lebih berkali lipat datang ke tempat itu, atau dirjennya jauh lebih banyak dibandingkan menterinya datang. Makanya Pak Basuki itu kalau presiden mau datang ke suatu tempat, dia harus datang berapa kali untuk memastikan itu jalan. Berarti kalau Pak Basuki datang 2-3 kali, dirjennya berapa kali dia harus datang untuk memastikan itu berjalan. Nah, ini menurut saya salah satu hal penting sekali dalam proses manajemen birokrasi dan kepemimpinan, bagaimana memastikan hal-hal yang kita sudah putuskan itu berjalan. Dan kita sering menganggap itu tugas orang lain. Tapi leader tidak bisa begitu. Dia harus bertanggung jawab pada keputusan yang dia hasilkan. Dan ini harus memang ditopang oleh komunikasi yang baik. Bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders dan pendekatan. Ini manajemen yang tidak mudah, harus dipelajari, sehingga informality itu kadang-kadang penting juga. Seringkali textbook, orang kan menggunakan textbook pemimpin atau gunakan textbook rapat formal sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan masalah. Ternyata enggak. Informality itu banyak sekali bisa menyelesaikan masalah. Makan siang, ngeriung atau berdialog itu adalah sebuah informality. Dan pengalaman saya mengikuti Pak Jokowi itu banyak sekali bisa menyelesaikan masalah. Dan itu terkenal sekali waktu wali kota Solo menyelesaikan soal penggusuran. Itu dilakukan beberapa kali untuk bernegosiasi, tidak harus dengan rapat tapi makan siang bersama. Kemudian menyelesaikan di Jakarta juga banyak dengan makan siang. Kemudian soal capres juga banyak dengan makan siang gitu. Jadi kadang informality itu banyak hal yang bisa kita selesaikan. Waktu KTT G20 banyak orang pesimis itu KTT kan gak selesai dan menghasilkan sesuatu. Tetapi dengan informality itu bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, seni untuk melakukan komunikasi tidak hanya formal, perlu dipelajari juga informality. Ini mungkin bisa diajarkan juga di kelas gitu. Menurut saya informality itu bukan berarti itu tidak bisa didiskusikan dan diajarkan. Menurut saya bisa, supaya kita punya celah untuk melakukan hal lain dengan cara lain gitu. Tidak selalu dengan kaku yang mencari ciri khas formalistik, legalistik, tapi juga informality. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang banyak hal yang ingin saya ceritakan. Kalau saya ceritakan ini mungkin bisa sehari 2 hari untuk menceritakan pengalaman, karena kebetulan saya sudah 10 tahun mendampingi Pak Presiden di pemerintahan dan kita banyak isu yang kita diskusikan. Tentu harapan saya apa yang menjadi bagian dari pelajaran, setiap leader ada kelebihan dan kelemahan di level manapun. Kita dulu punya program, saya ingat sekali waktu saya dosen, saya riset tentang keberhasilan beberapa kepala daerah di Jembrana dulu. Bapak Ibu sekalian pernah ingat
Ada Winasa, Pak Untung di Sragen. Kita belajar tentang keberhasilannya. Pak Heri Yudianto di Jogja, Pak Asto mungkin, atau Pak dulu yang terkenal di Bantul dengan program babonisasi, Pak Idam Samawi. Masing-masing punya karakteristik, tapi kita penting sekali mengumpulkan champion-champion itu, cerita tentang champion itu untuk menjadi pelajaran kita. Nggak perlu kita belajar dari textbook barat tentang itu, tapi kita belajar dari pengalaman yang dimiliki oleh para champion ini dalam mengelola. Yang baik kita pelajari, yang mungkin kita anggap tidak baik kita diskusikan bersama dan bagaimana harus menyelesaikan. Setelah itu Pak Kapus, terima kasih. Mungkin nanti kita diskusikan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsus yang sudah memaparkan banyak isu-isu strategis terkait dengan kepemimpinan, kemudian isu strategis juga terkait bagaimana perkembangan dinamika baik sosial, politik maupun dari sisi perkembangan isu yang lain. Ada beberapa hal yang kami catat tadi terkait dengan kepemimpinan. Yang hormat penceramah kampus, Bapak Ibu peserta sekalian, langsung saja saya akan share tadi materi yang disampaikan tentang nama Nur Ariwibowo dari Kapanewon Kokap Ponorogo. Materi tentang bonus demografi gitu. Menarik dan menambah wawasan kami, yaitu jumlah penduduk produktif itu lebih banyak dari yang non produktif. Kemudian untuk kegiatan ini diawali atau dimulai dari sebelum akhir itu 1000 hari kehidupan itu sudah dilakukan di tempat kami, yaitu dengan ada aplikasi yang namanya Eximate, itu di tolong pasangan suami istri itu diminta untuk mengisi data-data yang dibutuhkan di Eximate. Nanti di situ akan keluar apakah keluarga ini siap untuk mempunyai keturunan atau tidak gitu. Ini bukan berarti kalau tidak memenuhi syarat itu berarti tidak boleh menikah, itu tidak. Namun kalau tidak memenuhi, nanti akan didampingi. Di sini akan dibentuk tim pendamping keluarga. Apa yang menyebabkan seseorang itu belum layak untuk mempunyai keturunan. Dan saya akan menyampaikan kondisi di lapangan, nanti mohon diberikan pengarahannya. Bahwasanya pemerintah mempunyai program prioritas yang itu diharapkan bisa membantu percepatan pembangunan di wilayah yang itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi di satu sisi kita juga punya anggota dewan di mana dia juga punya pokok pikiran dewan di mana dia mengarahkan arah pembangunan atau anggaran itu pada konstituennya yang kadangkala kondisi di lapangan antara kepentingan pemerintah untuk prioritas pembangunan dengan menjaga konstituen bagi anggota dewan ini tidak sinkron. Dan ini akhirnya ada wilayah yang kemudian semakin maju, tapi di satu sisi karena tidak ada pokok dari dewan itu juga mengalami kesulitan. Nah ini kondisi di lapangan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan IT Pak yang sekarang luar biasa besar. Di satu sisi memang ada dorongan positif yang besar karena itu bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat. Tapi di satu sisi juga ada dampak negatif yang luar biasa besar. Nah ini kalau kami yang ada di wilayah ini kami berupaya membersama masyarakat untuk membentengi bagaimana anak-anak kita, masyarakat kita tidak terjerumus pada hal yang negatif yang itu dampak daripada IT yang negatif tadi. Tetapi di satu sisi ini mungkin saya kurang tahu apakah dia kominfo atau dinas apa atau nanti di bidang apa, itu kan
mestinya harus diimbangi dengan bagaimana memfilter supaya sesuatu yang negatif tidak banyak muncul di masyarakat. Nah, kalau dari sana kemudian itu tersebar bebas, kita juga berusaha untuk membentengi, nanti rasanya tidak keplok, akhirnya itu tidak gayung bersama, dan pada akhirnya itu nanti dampak di masyarakat juga cukup tinggi dari sisi negatif. Itu waktunya kita mepet. Mari. Mas. Bapak yang pojok bisa tahu. Yang gerombolan sini agak ke sana dikit. Ini Agak di belakang. agak ke sana dikit. Selamat ya.